Apa sih sebenarnya yang mengancam kita di luar sana ketika kita go digital atau pergi internet? Upaya-upaya untuk meretas atau menghack dari si teman-teman pegiat aktivis HAM ataupun kebebasan berekspresi itu akan semakin rentan gitu. Biasanya orang-orang tuh kalau ngomongin antivirus ya Mas, itu kan di laptop gitu. Sebenarnya di handphone ini perlu nggak sih Mas? Apaan nih? Apaan nih? Oh gitu. Masa sih kayak gini? Emang beneran? FYP nih, FYP coy. Hari tahu di mana ya? Bentar. Podcast Catatan Tebet. Catat. Halo teman-teman semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada podcast Catatan Tebet. Ya di pagi hari yang senduh ini ya Mbak ya. Ya kan? Soalnya habis hujan sih tadi Iya. seharian dari subuh. Betul sih. Jakarta Dari subuh. diguyur hujan, jadinya kita agak-agak sendu bertiga. Bener. Bapak aman, Pak? Aman Ya? habis Sendu bongkar karena data itu, pribadi Mbak. Iya. Sendu karena apa itu namanya kalau Jakarta pagi hari ditambah hujan, trafiknya luar biasa. Luar biasa. Jadi perjuangan banget sebenarnya untuk podcast Catatan Tebet episode kali ini. Iya. Karena Menerjang kita dari kemacetan. berangkat udah dituntut untuk harus sabar ya kan. Betul. Dan Waspada. Waspada. Ini mirip sama topik kita sebenarnya hari ini kan ya. Betul. Harus waspada dan sabar kalau misalnya pengen aman Oke. gitu kan ya. Kirain sabar meskipun diretas, Mbak. Oh jangan dong. Biasanya kalau udah diretas itu kita pada panik. Yang Iya. pertama kali pasti kayak gitu. Panik terus masang status, telepon semua orang, bahkan kepikiran Iya. buat ke kepolisian gak sih kadang-kadang ya. Itu lebay gak sih sampai ke kepolisian? Tapi nanti kita tanya sama narasumber. Episode kali ini teman-teman kita bakal bicara soal gimana caranya mencegah celah keamanan digital gitu kan ya. Ada beberapa catatan yang heboh dari tahun lalu adalah soal Bjorka. Ya, Iya, Bjorka. yang bikin takut. Semua pihak, bahkan sampai artis pun juga kena senggol juga sama Bjorka kan ya. Artis, pejabat publik Betul. ya kan. Bahkan teman-teman pers pun juga nggak luput dari serangan Iya, hacker ini. Waktu itu di tahun 2022 kan ada teman-teman dari Narasi ya Mbak yang waktu itu dia lagi banyak meliput tentang suatu kasus Betul. di Jakarta Selatan yang lagi in banget ya kan. Iya. Tapi kemudian banyak mendapatkan serangan. Ada sekitar 21 orang pada waktu itu seluruh karyawannya di Narasi TV. Untung nggak langsung resign pada saat itu juga ya. Untung Takut nggak soalnya. resign. Karena kan takut kan. Iya sih. Karena kan yang diserang mental betul ya Bapak ya. Betul. Iya. Nanti kita akan dengar lagi. Betul. Itu sebenarnya yang menarik dan menjadi pembahasan kita pada hari ini ya Mbak ya. Sebenarnya dalam kehidupan kita saat ini semua komunikasi kita lewat digital, koordinasi dan sebagainya, bahkan kadang itu hal-hal yang bersifat itu sensitif dan berupa pekerjaan itu ya juga komunikasi kita lewat digital. Betul. Apakah kita perlu berbalik lagi ke komunikasi kaleng dan Oh iya. tali gitu ya? Ya halo. Supaya lebih aman gitu kan. Nah ini yang sebenarnya jadi pembahasan kita yang utama di podcast kali ini. Kalau teman-teman nanti punya cerita atau punya pengalaman yang pengen di-share, boleh banget. Kalau misalnya langsung aja ditambahin di kolom komentar atau di tag kita. Kalau misalnya nggak pengen ketahuan identitasnya, boleh pakai di DM gitu ya. Nanti teman-teman admin juga bakal bantu untuk nerusin ceritanya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat episode berikutnya. Betul. Hari ini kita bareng sama Hari ini kita sama Mas Doni. Mas Doni. Selamat pagi menjelang siang Mas Doni. Pagi Mas. Mas Doni ini udah sering banget jadi narsum kita dan bahkan beliau juga ikut dalam rangkaian kegiatan dari ICT Watch. Kita bikin kegiatan kelilingan ke LBH seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya Mbak ya. Betul, 19 titik lokasi untuk kasih kayak pembekalan ke teman-teman aktivis, pengacara publik gitu ya soal keamanan digital. Oke. Nanti Mas Doni akan banyak cerita soal itu. Terkait dengan keamanan digital kita ini ya Mas, di Indonesia lah secara keseluruhan itu sejauh apa sih sebenarnya Mas? Ya sebenarnya keamanan digital ini sebenarnya kalau berdasarkan survei dari indeks literasi digital 2022 ya yang baru saja ya kira-kira belum sebulan lalu naik ya Mas ya. diluncurkan sama Kementerian Kominfo dan Kata Data. Itu kan kita melihat ada 4 pilar literasi digital kan. Secara rata-rata generalnya naik. Jadi 3, sekian saya lupa berapa persis angkanya. Tapi pokoknya ada kenaikan.
Berapa ya kenaikannya ya? 0,5. 0,05 Jadi 0,05 Pak. Jadi 3,6. Ini saya baca contekan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, ada. Nggak baca contekan. Jadi kalau misalnya dari 4 pilar literasi digital, kita singkatnya CABE. Jadi pertama cakap digital, itu C-nya itu 3,52. Terus aman digitalnya cuma 3,12. Oke. Kemudian budaya digital 3,48, etika digital 3,68. Iya. Nah itu kalau dilihat dari indeks itu ya, yang paling rendah itu adalah pilar keamanan digital. Itu paling rendah gitu dibandingkan dengan pilar yang lain, dibandingkan dengan pilar cakap digital, budaya digital maupun etika digital. Keamanan digital itu paling rendah ternyata di 2022. Saya memperkirakan mengapa indeks terkait dengan keamanan digital itu yang paling rendah. Satu, ini masih asumsi ya, makanya perlu didiskusikan. Satu, untuk melatih keamanan digital itu perlu praktek, perlu hands on, dan itu nggak bisa cuman 3 jam, 6 jam. Zoom itu nggak bisa. Itu bahkan mungkin perlu waktu 2-3 hari secara intensif gitu. Nah selama pandemi itu nggak bisa dilakukan. Nah selama pandemi nggak bisa dilakukan, berarti kan kita tidak bisa banyak-banyak berharap bahwa orang akan memiliki kecakapan digital di urusan security. Yang jadi soalan kedua adalah orang-orang jahat ini itu bisa melakukan kejahatan digital secara online. Ngerti enggak? Kan jadi yang satu kita mau melatih orang harus onsite biar praktek gitu ya segala macam, ini install segala macam. Tapi kejahatan digitalnya itu makin marak dan nggak harus ketemu orang kan. Makanya kemudian ada penipuan pakai .apk, Betul. ada Kirim phishing, surat undangan pernikahan. malware. Jadi tipe kejahatannya semakin bervariasi, kuantitas kejahatannya semakin marak, penipuan, termasuk nanti kita bilang pinjol ilegal dan segala macam. Akhirnya apa ya, kita coba melihat lah. Jadi kenapa ini paling rendah? Asumsinya adalah itu tadi, kita di 2 tahun belakangan, 3 tahun belakangan ini tidak bisa marak membuat kegiatan edukasi, tapi kejahatan digitalnya semakin bervariasi dan semakin banyak dan itu dilakukan secara online. Ya jadilah jeblok gitu, bukan jeblok lah, tidak setinggi 3 pilar yang lain gitu. Bisa jadi juga kan pada saat pandemi kemarin memang kita intens banget kan pakai gadget. Plus kita intens pakai gadget, terus orang kan kemudian diajak, ayo kita belajar online. Iya. Terus selalu ada iming-iming, ayo ini ada pakai phishing gitu ya, dapatkan pulsa gratis dan segala macam. Jadi orang ngeklik ketipu. Betul. Terus misalnya orang, ayo kita belanja bisnis online dan segala macam, atau mau investasi online segala macam. Wah mumpung nih kita nggak bisa kemana-mana, kita bisnis. Ternyata ketipu juga. Jadi kejahatan online-nya memang dimungkinkan menjadi lebih tinggi ketimbang dari kesadaran si pengguna internet nih. Betul. Apalagi kan kalau misalnya soal keamanan siber, saya banyak banget dengar dari grup-grup WhatsApp, balik lagi adalah bapak, ibu, om, tante yang kena gitu misalnya. Entah mereka ketipu karena dipikirnya itu betulan CS bank yang kirim link, atau mereka betul-betul dapat undangan pernikahan gitu yang via digital gitu. Jadi mereka memang kena beberapa kali belakangan ini kasus dari phishing tadi itu ya. Tapi kalau misalnya boleh dijabarin dong Mas Doni, kan nggak semua, mungkin bayangannya rata-rata semua orang keamanan siber itu hacking gitu ya. Tapi sebenarnya ada phishing juga. Apa sih sebenarnya yang mengancam kita di luar sana ketika kita go digital atau pakai internet? Ada beberapa hal ya yang misalnya kita lihat secara sederhana, itu tadi pasti phishing tuh. Tipu-tipu lah ya. Ya, tipu-tipu. Caranya tuh sederhana, lewat kirim WA, lewat kirim email, situs palsu dan segala macam. Pokoknya intinya meminta orang untuk memasukkan kredensialnya, username bisa, password bisa, token bisa dan segala macam itu. Kemudian ada malware, virus dan segala macam. Orang mungkin terbiasa kalau bilang beli aset digital, itu aset digital, saya mau misalnya pengadaan gitu, entah urusan buat dirinya sendiri atau buat institusi. Beli aset digital tuh yang penting beli laptop, beli gadget atau beli handphone, tapi tidak memikirkan misalnya OS-nya mesti yang asli, nggak bajakan, aplikasinya
kalau bisa yang crack aja deh kayak gitu. Biasanya kan begitu ya, biar lebih murah. Ya, lebih Efisiensi. murah. Apalagi teman-teman mahasiswa nih biasanya. Terus belum lagi nanti itu aja misalnya pakai yang paling standar aja yang harusnya basic, misalnya sistem operasi atau aplikasi aja kadang-kadang nyari yang bisa di crack cari gitu. Padahal di level berikutnya kita harus ngomongin soal antivirus gitu kan. Nah, udah ngapain pasang antivirus apalagi harus berbayar gitu. Padahal banyak yang gratis. Tapi udah pasang yang berbayar ataupun gratis nggak pernah diupdate ya gitu. Jadi malware masuk. Jadi satu phishing, yang kedua malware. Terus lagi nanti ada isu tentang ya pencurian data pribadi. Dengan cara kita orang bilang namanya soceng. Social engineering itu kan ya termasuk sebenarnya phishing itu bagian dari social engineering. Tapi kalau social engineering dalam artian ini itu lebih kayak komunikasinya pakai misalnya telepon ini ibu anaknya baru aja nih masuk ini Ya, nih ketangkap. rumah sakit Ya. atau baru saja tangkap polisi nih Polisi. gitu ngebukin orang. Ngebukin orang Iya. rame-rame. Misalnya nih ibu Panggil lah ibunya ya. bapaknya pejabat ya Iya. gitu, kok anaknya ngebukin gitu, nah kayak gitu loh. Oke. Impersonate ya dia Mas ya. Iya, pokoknya social engineering membuat orang kemudian itu bisa. Jadi soceng itu kan bisa lewat digital juga kan, apa komunikasi digital. Terus apa tadi itu udah banyak kan, udah 3 tuh. Iya, phishing. Ada phishing, ada malware, ada social engineering, nanti terus ada bicara lagi beberapa hal yang kemudian ternyata ini kok kayaknya urusannya sebenarnya bukan teknologi gitu, tapi ini urusannya tentang kapasitas si pengguna internetnya sendiri gitu. Ini disclaimer dulu ya, di awal-awal saya tuh paham atau misalnya terpapar sama informasi soal keamanan digital dari Mas Doni dan teman-teman ICT Watch, itu jadi agak parno memang. Jadi kalau teman-teman sekarang ngerasa kayak, duh HP saya ini aman gak ya? Ini saya kena gak ya? Atau saya pernah jadi korban gak ya? Tenang aja teman-teman, jangan panik. Nanti di akhir kita bakal kasih tahu tips-tipsnya sebenarnya untuk ngejaga keamanan digital teman-teman agar lebih baik lagi. Next, Mas Doni, kan teman-teman digital savvy ya, misalnya ngerasa, gue kan ngerti, paham bener nih sama aplikasi. Mereka sebenarnya tanda kutip, quote and quote, lebih aman gak sih dibanding Bapak Ibu Om Tante kita tadi itu di dunia digital dan keamanan digital ini? Ya sebenarnya semakin canggih suatu teknologi itu sebenarnya semakin relatif semakin rentan untuk kemudian ditarget gitu. Jadi gini, semakin disukai suatu aplikasi, semakin disukai suatu teknologi, semakin populer, itu hatersnya kan juga banyak di situ. Orang naik, maksudnya ada yang mau nge-crack, ada yang mau nge-hack dalam konteks negatif ya kan, ada hacker putih, ada white hacker, ada black hacker. Ada yang memang mau nge-crack segala macam, dan relatif semua teknologi yang baru diluncurkan itu akan punya kelemahan di hari pertamanya. Itu istilahnya apa ya? Aku lupa, zero day apa gitu. Jadi baru diluncur gitu. Kemudian kan ada orang-orang yang early adopters ya. Early adopters itu ada orang-orang yang aku baru FOMO muncul banget beli oh ada aplikasi ini lagi rame, gua harus ikut dan segala macam. Nah, padahal semua teknologi pada hari pertama diluncurkan itu akan memiliki kerentanan yang cukup tinggi. Sehingga makanya kemudian itu akan ada susulannya adalah ada patch, ada tambalan gitu, ada update, ada patch. Nah, si vendor-vendor aplikasi ataupun vendor-vendor gadget itu pada saat mengeluarkan patch atau update itu belum tentu diikuti oleh si user tadi gitu loh. Kalau Biasanya nggak otomatis di-reject ya. update kan kadang juga kita nggak tahu juga kan Mas. Iya, walaupun dia ada otomatis update ya, kadang-kadang kita nggak ngesetnya untuk otomatis update. Ya apalagi misalnya. biasanya ngesetnya update-nya pakai wifi kan ya. Iya, kalau ada wifi baru update kayak gitu-gitu. Nah itu yang kadang-kadang kita suka lupa juga gitu, mengupdate gadget maupun aplikasi yang kita pegang sehari-hari, ya itu masuklah bisa spying segala macam. Ada yang bisa dimata-matai lagi posisi di mana, ada yang bisa diketahui dia ngetik apa, buka apa gitu. Jadi mesti diupdate memang ya Mas kalau misalnya untuk aplikasi itu ya Mas ya. Iya. Terus lagi Mas Doni, kan tadi ini banyak nih ancaman kemudian lah sebenarnya apa yang bisa dilakukan
oleh teman-teman ataupun yang dilakukan saat inilah oleh teman-teman ICT Watch ataupun aktivis yang lainnya untuk mengantisipasi terkait dengan ancaman-ancaman yang seperti itu tadi gitu Mas? Nah ini untuk sebenarnya ada yang khusus misalnya untuk kawan-kawan yang bergerak di aktivisme yang terkait dengan kebebasan berekspresi atau hak asasi manusia gitu ya. Itu mereka seringkali berada di kerja-kerja yang cukup sensitif. Sensitif dalam artian terkait dengan data yang mereka kumpulkan, misalnya data korban, data kasus, segala macam ini kan sebenarnya sensitif. Itu mereka harus jaga. Atau bisa juga terkait dengan counterpart dari kasus tersebut. Mereka punya mitra, punya jejaring yang kemudian juga harus dijaga kredensialnya, harus dijaga konfidensialnya dan segala macam. Kerahasiaannya lah begitu ya. Atau bisa juga mereka sedang berhadapan-hadapan dengan aktor. Ini aktor bisa siapa saja ya. Aktor ini bisa dari korporasi, bisa dari pemerintah, bisa masyarakat sipil lain yang berseberangan, bisa dari manapun, bisa dari private sector dan segala macam. Mereka berseberangan dan kemudian misalnya isunya mengadvokasi publik, tapi berseberangan dengan aktor lain dan aktor lain tersebut memiliki sumber daya untuk melakukan hacking yang hitam gitu ya. Itu bisa saja kemudian upaya-upaya untuk meretas atau menghack dari si teman-teman pegiat aktivis HAM ataupun kebebasan berekspresi itu akan semakin semakin rentan gitu, akan semakin dapat ditemukan celahnya untuk itu tadi menghack, apakah mencuri data ataukah kemudian menggagalkan satu upaya konsolidasi gerakan dan segala macam, itu bisa seperti itu terjadi. Bisa dibayangin sebenarnya kerja-kerja publik ya tadi itu kan rentan begitu kata Mas Doni ya, yang diserang mental. Kalau misalnya mereka takut duluan atau misalnya udah mengancam sampai ke ranah privat, misalnya keluarga dan lain sebagainya, apalagi berhasil masuk ke HP yang berisi semua informasi soal orang-orang terdekat kita, itu kan luar biasa menakutkan sebenarnya, tanda kutip ya Mas Doni ya. Tapi dari apa yang dilakukan sama ICT Watch selama hampir 2 bulan ini kalau nggak salah ya, kita kan ada LBH Aman Bergerak gitu Mas Doni. Mungkin boleh cerita sedikit apa sih yang sebenarnya sering ditemui di lapangan, kasus-kasus apa sih yang dihadapi realnya oleh teman-teman pengacara publik misalnya atau aktivis HAM. Ini kawan-kawan aktivis yang ini kan misalnya kerja sehari-hari gitu ya di kantor segala macam. Ya. Itu kita bisa perkirakan, bisa saja nih kantornya sebenarnya udah disadap secara digital, dipakai akses internet, wifi, itu kemudian bisa diketahui buka apa dan segala macam, komunikasinya apa segala macam. Atau habit dari si kawan-kawan itu sendiri, pakai laptop di wifi yang gratisan, nggak pakai password lagi wifi-nya, nggak pakai password dan segala macam. Itu pada saat kita bikin workshop keliling itu, salah satu yang kita demokan, ini teman-teman yang di satu kota nih, ini salah satu kota ada kawan-kawan LBH kan dan kawan-kawan aktivis itu 20-an orang kan ikut workshop. Kita demokan, pada connect wifi hotel ini ya gitu. Udah biasa gitu sehari pertama, hari kedua kita tunjukin, lihat nih gampangnya sekali nge-crack wifi hotspot ini padahal wifi publik gitu. Dan kemudian bisa kelihatan kawan-kawan nih buka situs apa dan segala macam. Luar biasa ya. Dan itu banyak sebenarnya di tempat-tempat publik kayak bandara. Iya. Terus di kafe-kafe gitu kan hotel, ya. Kan, Mbak. Di hotel. Dan itu ilmunya ini menurut Mas Ian, karena dia yang melakukan, saya nggak mau melakukan. Takut nanti jadi kepingin melakukan terus. Itu ilmunya banyak, ada di YouTube, ada di bisa dipelajari secara mandiri. Iya, bisa dipelajari secara mandiri. Tadi itu sambil menuju kemari di kendaraan, terus tiba-tiba muncul di Instagram saya, mungkin tahu lagi ngomongin security, saya nggak ngerti gimana. Ada orang menunjukkan ini tinggal install aplikasi ini di Android, tapi dia nggak ada di Google Play Store nggak ada. Itu tinggal diinstal di sini, lalu kita beli semacam alat gitu kayak antena kecil, nanti
colokin kabel ke ini kita, apa namanya, USB handphone itu. kita, ya model ke USB atau itu, lakukan aplikasinya, lalu kemudian kita bisa. Jadi kalau dulu ngehack itu mungkin masih pakai harus alat canggih, terus Ya. lama-lama laptop, sekarang jangan pakai handphone, terus nanti ditunjukin, didemokan, oh kita bisa lihat. Jadi itu sebenarnya sederhana untuk bisa melihat itu. Seterbuka itu gitu. Ya, jadi harap Anda berhati-hati gitu ya. Kalau dulu orang bilangnya orang Indonesia ini kan sering banget punya handphone lebih dari satu ya. Tapi handphonenya kan dipisah antara handphone publik sama handphone pribadi. Oke. Untuk komunikasi ke kantor sama pribadi. Mungkin itu juga harus mulai dipertimbangkan. Itu cukup aman gak sih Mas? Jadi kayak handphone tertentu tidak boleh connect ke wifi publik gitu. Iya. Atau Tergantung level ini kita sih. Kita bekerja di biasanya yang bisa melakukan apa sebenarnya, bukan eksaminasi, apa istilahnya ya, buat gini. Kita akan diskusi dulu. Ini data yang dikumpulin apa, ini isunya yang bergerak apa segala macam. Lalu kita level dari urgensi untuk meningkatkan keamanan digitalnya kan ketahuan. Misalnya oh enggak, saya nggak banyak urusan dengan data, nggak banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan advokasi yang berisiko, misalnya advokasi terkait kehutanan, tambang dan segala macam, itu kan biasanya sensitif ya. betul. Nah itu ya udah, kalau misalnya nggak ada terlalu banyak urusan seperti itu, advokasi yang ringan-ringan saja, ya nggak, paling ada basic-basic yang perlu kita pelajari supaya nggak kemasukan virus, mencegah phishing segala macam. Tapi kalau di isu-isu yang sensitif, jadi penangkapan itu ada ini soal pegiat aktivis yang isunya cukup sensitif. Kemudian nanya, ini kenapa laptop saya lambat ya gitu. Dia minta bantu. Lalu kemudian kita cek, ya lumayan di situ. Itu udah kayak bersarang macam-macam. Di situ ada malware, ada spyware, selain antivirus dan segala macam. Yang kemudian, waduh ini udah kanker nih Mas gitu. Ini mending laptopnya kita balikin lah. Kita factory reset dari awal, kita pasangin pengaman dulu berlapis, baru masukin lagi datanya ke dalam laptop tersebut, kayak gitu. Jadi yang mengkhawatirkan adalah kita kayak ini orang-orang nih, kita nih anggaplah badan manusia gitu kan, merasa sehat-sehat aja. Coba berani nggak kita general check up? Itu kita tahu setelah kita melakukan general check up. Nah, kita pakai gadget sekarang nih, misalnya Mas Bagus atau Mbak Sasti ini kan pakai gadget nih. Apakah yakin betul, atau kawan-kawan nih, apakah yakin betul di dalamnya udah nggak bersarang 1, 2 atau 3 malware? Karena kita merasa baik-baik aja gitu. Ada di salah satu kota lagi pada saat kita menyelenggarakan LBH, kawan-kawan LBH kita bikin workshop, kita minta kawan-kawan pada antivirus ya antivirus ini yang pasti kita kasih yang gratis dan baik. Ingat tidak semua yang gratis, bukan berarti gratis itu jelek. Bukan berarti bayar tuh lebih bagus, tapi biasanya yang antivirus itu semuanya bagus kecuali yang nggak pernah diupdate. Dan lebih jelek lagi antivirus yang nggak pernah diinstal. Itu jauh lebih jelek lagi. Jadi kita minta kawan-kawan pada nginstal tuh antivirus. Scan. Jadi ada beberapa kawan-kawan yang kaget, lah ternyata di dalamnya udah ada malware gitu. Terus kita harus cari, malwarenya ternyata ini segala macam. Ternyata malwarenya termasuk yang ganas, dalam artian nggak bisa. Ada malware kayak virus-virus gitu di dalam, yang kalau diinstal antivirus dia ngebukin antivirusnya gitu, atau menolak antivirusnya. Jadi saran kita gimana waktu itu ya? Ya udah factory reset aja, dibalikin lagi setel ulang pabrik istilahnya. Setel ulang data backup, di backup dulu di cloud ataupun di SD card atau dimanapun. Factory reset atau setel ulang ke pabrik, udah beres, pasang antivirus. Udah beres, update antivirusnya, update OS-nya, udah beres, data masukin lagi. Baru ke scan di situ ya Mas ya. Baru kemudian itu bisa relatif lebih aman gitu. Kalau enggak kita nggak akan pernah tahu nih sekarang handphone atau teman-teman yang pakai sekarang. Iya. Aman atau enggak? Tapi emang biasanya orang-orang itu kalau ngomongin antivirus ya Mas ya, itu kan di laptop gitu. Sebenarnya di handphone ini perlu nggak sih Mas? Jadi apapun yang memiliki sistem operasi OS ya, Android, Windows, Mac gitu ya. Terus kalau zaman dulu tuh Symbian dan segala macam. Pokoknya semua benda yang memiliki sistem operasi digital dan di atasnya kita taruh lagi aplikasi-aplikasi untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu, itu sebaiknya ada antivirus. Walaupun memang
perdebatannya kan adalah kalau yang iOS kan nggak perlu karena dia lebih close, sistemnya kan lebih tertutup. Sedangkan kalau Android ini kan open source aplikasi-aplikasinya. Sebenarnya isunya bukan di situ. Isunya adalah seberapa teliti versus seberapa ceroboh kita menginstal aplikasi, membuka link atau membuka attachment di gadget kita. Jadi kalau bisa ada layer tambahan ya bagus. Di handphone saya pasang antivirus. Apalagi kalau misalnya untuk orang tua yang HP-nya sering dipakai anak-anaknya ya. Kadang-kala kan ada iklan-iklan games, ads yang kita nggak tahu itu jelasnya seperti apa, main install. Iya. Jadi ada aplikasi, misalnya gini, ada aplikasi atau media sosial yang membuat, misalnya ngomongin anak tadi ya, anaknya tertarik untuk ngeklik sesuatu. Yang akibatnya adalah kalau handphone ini dibuka, laptop ini dibuka atau buka aplikasi tertentu itu muncul iklan-iklan pop up yang ganggu. Betul. Dan itu udah bersarang di situ. Jadi pernah ini kalau ngomongin kasus orang tua gitu, ada yang nanya, ini gimana ya handphone yang dipakai anak saya kok muncul iklan-iklan judi atau iklan-iklan yang berbau iklan-iklan dewasa gitu. Ya pertanyaannya sederhana. Waktu itu sempat buka apa yang punya handphone bapak ibunya atau anaknya. Jadi sebenarnya banyak itu. Nah kalau biasanya kita pasang antivirus, ada antivirus yang bisa pada saat kita mau masuk ke website tertentu, dia akan kasih tahu, dia akan reject dulu. Ini beresiko karena terindikasikan tidak secure. Sarannya adalah jangan diteruskan. Tapi kalau meneruskan terserah lo ya. Itu antivirusnya ngomong gitu. Jadi misalnya kalau gitu-gitu langsung muncul, misalnya saya buka pakai handphone itu bisa langsung saya tutup, batalkan. Gitu. Ada orang yang bilang gini, ya udah nih kalau gitu saya nggak usah pakai gadget yang canggih-canggih, saya pakai HP balokan aja, gitu ya. Atau HP jadul aja deh sekalian biar safe. Itu bener nggak sih Mas Doni? Ya kalau ini kan ada smartphone, ada feature phone. Yang feature phone tuh yang nggak bisa ngapa-ngapain, cuman SMS, telepon gitu ya. Ada handphone 4G juga yang nggak punya fitur smartphone. Nah kalau ditanya itu lebih aman nggak? Ya itu relatif lebih aman gitu. Jadi misalnya saya punya gitu. Cuman dia terbatas banget. Jadi kalau itu dikemasukan virus-virus yang sifatnya digital yang menyerang smartphone, dia relatif lebih kebal gitu. Karena nggak ngaruh juga ke dia kan Mas ya? Iya, ibaratnya tuh ngelempar virus atau apa terus dia datang ke lokasi, lah nggak ada apa-apa. Garing nih di sini gitu. Gua ngapain nih sih gitu. Kata Mas Doni kan yang smart itu phone kita tadi bilang belum tentu ya. Mudah-mudahan sosmedor yang mendengar atau melihat podcast episode kali ini udah mulai berjaga-jaga lah. Atau kita pengennya sih memang sudah tahu, sudah paham, sudah pernah dengar atau sudah pernah mencoba untuk memasang antivirus di handphonenya atau ngecek nih keamanan digital dari gadget masing-masing gitu ya, sehingga nanti punya pengalaman yang bisa juga balik lagi di-share ke kita semua. Jadi makin kaya lagi cerita. Tapi bahas kelilingan LBH Aman Bergerak itu sebenarnya materi-materi apa sih Mas yang diajarin? Apakah advance banget? Enggak sih, sebenarnya gini. Kalau ST Watch dan banyak juga kawan-kawan yang lain ya, masyarakat sipil yang lain, kita tahu ada kawan-kawan seperti SafeNet, itu banyak sekali kan bergerak di isu-isu keamanan digital gitu. ST Watch juga bergerak di situ, ada banyak lah yang bergerak di isu itu. Nah, kemudian dari pengalaman yang kami teman-teman ST Watch dapatkan, itu kita yang melihatnya begini, kadang-kadang gitu pemahaman tentang bagaimana kita mengupgrade pengetahuan, mengupgrade kemampuan untuk bisa lebih aman, itu kadang-kadang leapfrog gitu. Leapfrog itu kejauhan. Kadang-kadang kejauhan. Jadi misalnya begini, bukan tidak bagus saja, selama memang yang bersangkutan yang diedukasi gitu dan ekosistemnya memadai. Misalnya gini, mari kita pakai alat digital atau aplikasi digital yang beda gitu. Misalnya kita biasa pakai sesuatu gitu, saya nggak nyebut brand ya. Misalnya kita biasa pakai Messenger X, lalu mari kita ganti ke Y. Apakah Y lebih aman? Iya, lebih aman.
tetapi ekosistem bekerja mereka itu masih di platform yang X misalnya. Mari kita pakai email yang platformnya ini lebih secure dan segala macam. Betul, lebih secure. Tapi data dan segala macam komunikasi mereka setiap hari adalah di platform yang X tadi atau yang sebelumnya. Jadi bisa dari aplikasi macam-macam itu. Nah, pada saat mereka diminta untuk melakukan mengupgrade begitu ya, itu mungkin 1, 2, 3 bulan itu mereka akan melakukan itu karena masih angkat-angkatnya. Tapi kemudian karena ekosistemnya memang ekosistem bekerjanya dan segala macam ini masih dipakai yang alat yang lama, ini yang kemudian mereka akan balik lagi. Nah, pada saat balik lagi mereka tidak, kawan-kawan ini beberapa ya, tidak semua, relatif tidak memiliki atau belum memiliki pemahaman bagaimana mengamankan yang basic ini tadi. Kan memang kalau misal sekarang nih ya kan, yang banyak yang kita pakai lah itu komunikasi kan pasti WhatsApp kan. WhatsApp ke bapak ibu, ke kerjaan semua pakai WhatsApp kan. Tentu itu kan yang kemudian perlu diperkuat gitu loh sebelum kita migrasi untuk ke platform lain. Iya, itu yang kemudian kalau kawan-kawan masyarakat sipil atau pengguna pada umumnya itu kan memang secara data WhatsApp itu ada yang paling banyak digunakan. Ekosistemnya kan udah berkembang di situ. Nah, ini yang kemudian kalau pas kita membuat pelatihan, ini yang kita buat supaya pengguna WhatsApp ini menjadi lebih secure gitu. Misalnya banyak loh yang belum mengaktifkan 2FA-nya, 2 factor authentication 2 langkahnya itu belum. Bagaimana menjaga privacy, security dan segala macam itu di WhatsApp ada. Tapi banyak yang nggak ngeh gitu. Ini kan fitur itu ada. Bahwa fitur itu ada. Nah, ini yang kemudian pondasi ini yang kemudian kita perkuat, bahwa nanti kemudian kawan-kawan ada yang bilang, misalnya kawan-kawan ada yang merasa aku pingin yang alternatif messenger yang lain dong gitu. Mungkin apakah terkait dengan kenyamanannya dia atau merasa keamanannya dia segala macam, bahwa kita udah bisa mengamankan misalnya WhatsApp begitu, mereka pingin punya alternatif lain, ya banyak di situ. Messenger itu kan ada wire, ada sinyal dan segala macam. Jadi preferensi itu silakan diserahkan ke masing-masing. Tetapi ekosistem mana yang paling banyak dipakai, itu yang diamankan dulu. Itu yang kita amankan dulu gitu. Jadi untuk teman-teman yang tadi mungkin mendengar istilah 2FA, terus kemudian privacy di WhatsApp tuh kayak gimana, itu sebenarnya ada link materi belajarnya Mas Doni ya? Ada di-spill nggak ke Sosmedor semuanya? Link. Jadi kawan-kawan yang mau melihat materi belajar yang kita sampaikan kelilingan ini ya, itu ada di s.id_aman bergerak. s.id_aman bergerak. Ya. Free access ya Mas ya? Free access. Di situ ada modulnya yang masih di dev. Jadi modulnya adalah yang versi pertama, kita kan terus develop. Jadi kita tuh udah keliling 5-6 kota ya. Itu kan kita dapat update ya, ada isu ini, itu kita perkaya terus di modulnya. Jadi modulnya ini masih versi pertama. Jadi kalau ini kenapa dia belum lengkap ya, masih kita lengkapi. Ada PowerPoint-nya, ada presentasinya, ada dalam bentuk PDF. Itu presentasinya bisa dipakai, lalu ada step-stepnya yang bisa diikuti dan segala macam. Itu bisa dipelajari, bisa bikin pelatihan sendiri segala macam. Di situ bisa praktek juga Mas ya? Bisa ya. Jadi bahan ajar guru-guru juga kalau mau ngajarin ke siswa-siswa yang dijelaskan ya, untuk buat ibu-ibu pengajian di rumah itu bisa juga tuh. Siap, kalau gitu terima kasih Mas Doni untuk materinya. Semoga kita selalu aman lah dalam berinternet ini dan selalu waspada. Di awal saya udah bilang tadi ya, ini Eling lan waspodo. Dan sabar. Kalau ternyata tahu HP kita ada malware-nya, ya udah di factory reset, diulang lagi. Yang penting kitanya aman, walaupun tidak pasti 100% aman. Karena tidak ada yang 100% aman ya di ruang digital. Nggak ada yang 100% aman, tetapi kita berusaha untuk meminimalisir celah. Apa tadi judulnya? Celah digital. Cegah celah komunikasi. Keamanan digital. Cegah celah keamanan digital gitu. Siap, terima kasih. Kalau gitu Sosmedor, kita ketemu lagi di podcast catat berikutnya. Buat kalian yang pertama kali dengar, boleh langsung lihat video-video lainnya. Kita udah punya beberapa episode yang keren-keren juga yang bisa kalian share. Kalian mungkin bisa nonton bareng, nobar bareng teman-temannya di kelas. Itu boleh banget untuk jadi bahan diskusi juga kalau ibu guru, bapak guru di sini nonton ataupun dengar podcastnya di Spotify-nya, silakan. Dan jangan lupa kalau misalnya ada cerita menarik, langsung aja di tag kita di @internetsehatid
di DM kalau takut ketahuan nama username-nya. Untuk cerita lagi, siapa tahu bisa jadi inspirasinya ICT Watch untuk diangkat di episode berikutnya. Iya, kalau misal teman-teman yang mau tahu video ini ada di mana, semuanya ada di YouTube dan juga di Spotify internetsehat.id. Jadi teman-teman bisa silakan subscribe, silakan komen, silakan like, dan jangan lupa sebarin semua ini ke teman-teman kalian, ke bapak ibu kalian, ke bos kalian juga penting. Ke mantan kalian, juga nggak apa-apa sih. Nggak Untuk apa-apa buat membuka buka percakapan. komunikasi ulang. Cocok. Siap. Ya, baik, terima kasih teman-teman, terima kasih Mbak Sasti, Mas Doni, terima kasih banyak. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum. Bye.